wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Sektari Karlina SSI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, NIM 121232384. Saya mengajar di SD Negeri 3 Rawang Kidul. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 2 dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 999. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memimpin doa supaya pembelajaran kita menjadi berkah dan ilmunya bermanfaat. Oke, sikap berdoa. Lebih menguatkan sikap nasionalisme kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Hafal? Siap? Siap. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, hari ini akan ada soal cerita yang harus kita pecahkan menggunakan penjumlahan dan pengurangan di laptop. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, supaya kita lebih semangat belajarnya hari ini, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat ice breaking yang Ibu ajarin? Masih. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 dari kanan, 1 dari kiri. Boleh berdiri. 1 dari luar, dari lajeng 2 dari kanan, 2 dari kiri, 3 dari
Setelah kalian nanti mendengarkan penjelasan yang ada video itu tampilkan, kalian akan bisa melakukan penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Lalu juga bisa melakukan pengurangan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Serta bisa menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang silakan kalian fokus lihat dulu video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Didengarkan dengan baik, nah ya, dicermati. Materi matematika SD kelas 2 di semester 1 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Baik, langsung saja kita ke materi. Menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Ayo, kita akan belajar penjumlahan bilangan bernilai ratusan. Perhatikan contoh berikut. Made mempunyai 136 butir kelereng. Jonas mempunyai 127 butir kelereng. Jumlah kelereng keduanya. Nah, kita akan menjumlahkan banyaknya kelereng Made dan Jonas. Bagaimana ya caranya ya? Nah, untuk cara yang pertama kita bisa menggunakan cara bersusun panjang. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, tuliskan bilangan dalam bentuk panjang. Kemudian yang kedua, jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. Nah, perhatikan. Kelerengnya Made tadi jumlahnya 136. Kita bentuk kita tuliskan bilangan tersebut dalam bentuk panjang ya. Nah, di sini kan kita baca 136. 100, maka kita tulis 100 ditambah 30 ya, ditambah 6. Jadi ada ratusannya, ada puluhannya, ada satuannya. Selanjutnya punyanya Jonas 127. Nah, kita tulis dalam bentuk panjangnya 127. 100, maka kita tulis 100, kemudian 20 kita tulis 20, dan yang terakhir 7. Kita tambahkan ya, dari yang paling depan 100 tambah 100 200, kemudian 30 ditambah 20 50, dan 6 ditambah 7 hasilnya 13. 13 ini terdiri dari puluhan dan satuan, maka bisa kita pisah. Kita tulis dulu ya, 200 ditambah 50 ditambah, nah 13 kita pecah menjadi 10 ditambah 3. Jadi puluhannya ini 10 ya, dan satuannya ini 3. Setelah ini kita kerjakan 200 ditambah 50 tambah 10, hasilnya adalah 60, kemudian ditambah satuannya 3. Setelah ini baru kita gabungkan 263. Nah, setelah itu kita buat kesimpulan. Jadi jumlah kelereng keduanya adalah 263. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menghitung pengurangan bilangan ratusan. Pada pengurangan bilangan ratusan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu bersusun panjang, dan yang kedua bersusun pendek, sama seperti tadi. Perhatikan contoh berikut. Dedi mempunyai 147 butir kelereng, kemudian kelereng Dedi hilang 29 butir. Berapa sisa kelereng milik Dedi? Kalau hilang, maka kelerengnya berkurang. Selanjutnya menggunakan cara susun pendek ya. Sama ini, susunlah ke bawah bilangan yang akan dikurangkan sesuai dengan nilai tempatnya. Yang pertama 147, kemudian hilang 29. Seperti ini. Kita kerjakan, ini tandanya kurang ya, ini dikurangi ya, bukan ditambah ya, maaf ya. 7 kurangi 9 tidak bisa, maka pinjam depannya ya. 4 dipinjam 1 jadi 3, ini jadi 17. 17 kurangi 9 hasilnya 8. Selanjutnya 3 dikurangi 2 hasilnya 1, ini 1 tetap, maka hasilnya adalah 118. Jadi sisa kelereng milik Dedi adalah 118 butir ya. Seperti itu, ini dikurangi ya tandanya ya. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika SD kelas 2 di semester 1 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Tadi yang kalian tonton tentang apa ya? Pengurangan dan penjumlahan. Ada berapa cara mengerjakan
penjumlahan berarti bilangannya ditambah. Kalau pengurangan bilangannya dikurang. Nah, dari dua cara yang dijelaskan tadi, mana yang lebih mudah anak-anak pahami? Cara pertama atau cara kedua? Lebih cepat cara yang kedua ya? Iya, karena tidak harus menjabarkan bilangannya, tidak harus membuat bilangannya dalam bentuk panjang. Nah, Ibu akan beri contoh satu. Ibu ada soal ini ya. Dengarkan soalnya. Yusuf, dengarkan ya. Banyak kapur berwarna ada 117 batang. Nah, Ibu akan buat angka 117. Tempelkan angka 117. Nah, sekarang kapur putihnya ada 43 batang. Angkanya harus sesuai dengan nilai tempat. Ratusan, puluhan, satuan. Yang ditanyakan adalah berapa banyak keseluruhan kapur. Nah, kalau ditanya keseluruhannya itu ditambah atau dikurang ya? Ditambah. Nah, kita gunakan cara panjang. Tadi 117 kalau kita bentuk dalam bentuk panjang, di sebelah sini ada berapa aja ya? ratusannya berapa? 100. 100. Ratusannya ada 100. puluhannya. Ada puluhan. Puluhannya berapa? 10. Puluhannya ada 10. 10. Terus satuannya ada berapa? 7. Satuannya ada 40. Gimana kita letakkan 40-nya? Sama dengan puluhan. Jadi di bawah angka berapa dia? Di bawah angka 10. Ditambah berapa ya? Ditambah berapa? Ditambah? Ditambah. Kita jumlahkan yang mana dulu nih? Satuan. berapa hasilnya? 7 ditambah 3? 10. Yang ini ratusan, yang ini puluhan, ini juga puluhan. Harusnya di ujung itu puluhan atau satuan ya? Satuan. Berarti ini harus kita pecahkan. Jadi 10 dengan ditambah berapa dia? Ditambah 60. 117 ditambah 43 berapa ya hasilnya? 160. Hasilnya adalah 106. Nah, paham? Kalau di ujungnya tadi masih berupa puluhan, berarti harus kita pecah menjadi puluhan dan satuan. Nah, yang punya Bang? Sabrina, boleh sini. Ada 181 ya, 100. Ada 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, coba. Berapa jumlah
2, 3, 4, kelompok 1. KPD-nya nanti akan tertera nama kelompok. Nah, ingat kelompoknya tadi kelompok berapa? Kalau kelompok 1 berarti di sini tulis kelompok 1. Di bawahnya tuliskan nama anggota kelompoknya. Tuliskan nama teman-teman di satu kelompok. Berarti ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, lalu baca dan cermati soal yang tertera. Isilah titik-titik pada angka yang sudah disediakan. Perwakilan tiap kelompoknya boleh ke depan untuk mengambil LKPD. Dikerjakan sama-sama. Oleh belakang. Kelompok nanti ada tugasnya sendiri-sendiri. Tulis namanya sudah. Kelompoknya. Siapa lagi nih namanya? Terserah aku. Kan aku lah, masa aku. Sudah, ini tunggu. Kelompok berapa ini? Nah, tulis namanya. Kelompoknya nama panggilan aja ya. Nomor 1 siapa?
butir kelereng. Nah, mempunyai 406 butir kelereng. Kelereng Edo ada 155 butir. Berapa selisih kelereng Udin dan Edo? Soalnya beda-beda tiap kelompok ya. Iya, soalnya beda-beda. Biar apa? Biar tidak ada bekerja sama di antara kelompok. Jadi bekerja samanya dengan kelompoknya masing-masing. Kalau selisih berarti kurang. Nah, benar nggak ya teman-temannya ya? Kita mengerjakan mulai dari belakang. Berarti dari 6 dikurang 5 berapa? 0 dikurang 5. 0 dikurang 5 bisa atau tidak? Berarti 0-nya pindah ke sebelah. 4-nya jadi berapa ya? 4-nya jadi 3. 0-nya jadi 10 dikurang 5 berapa? 5. Nah, lalu yang terakhir 3 dikurang 1 berapa? 2. Jadi berapa hasilnya? 251. Benar nggak jawaban temannya? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan lagi ke depan. Kumpul ke depan LKPD. Kertasnya dikumpulin ke depan ya. Belum baik. Kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, cara pengerjaannya ada berapa cara? Dengan panjang, pendek, dan panjang. Yang mana yang lebih mudah? Pendek. Karena tidak perlu menjabarkan, tapi harus tetap bisa dua-duanya ya. Baik panjang maupun pendek harus tetap bisa dua-duanya. Nah, sekarang aku tanya, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Oke, mau belajar seperti ini lagi? Nanti kita coba pembelajaran yang lain. Sekarang Ibu akan memberikan soal yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi berkelompok, yang sekarang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa tulis namanya dan nomor absen. Sudah baik? Nah, silakan keluarkan alat tulisnya, kerjakan sendiri-sendiri. Gimana ketik lagi susah? Jangan lupa tulis nama. Ya. Langsung dikerjakan. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Kerjakan sendiri-sendiri ya.
besok kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal. Jadi setelah dia dijumlahkan, terus kita kurangkan. Namanya adalah operasi hitung campuran.